Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali membawakan berita terupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, di sini banyak banget berita terbarunya. Di tanggal 21 Mei kemarin, kelima tersangka yang ada di speedboat itu dan juga ada tambahannya satu orang yaitu pengacara yang berinisial M. Dan di sini mereka semua diwawancara, ditanya-tanya lagi di kepolisian Nontaburi. Dan di sini terlihat ada Sipor dan juga Job. Mereka bersama lawyernya dimintai keterangan di kepolisian Nontaburi sekitar 3 jam. Dan di sini mereka ditanya-tanya mengenai kesaksiannya dan mengenai pasal-pasal yang sudah dikenakan kepada si Job dan juga Robert ini, yaitu pasal kelalaian dan membuang barang bukti. Dan kemudian sama si Job ini juga dimintai keterangan dari jam 10.15 sampai jam 12 siang. Dan ini ketika balik, Job dan juga Robert selesai dari kantor kepolisian Nontaburi, mereka tanpa basa-basi kepada wartawan, langsung saja mereka pulang tanpa berbicara sepatah kata pun kepada media. Dan kemudian kemarin Gatik juga datang ke kepolisian Nontaburi untuk memenuhi panggilannya. Di sini dia juga bersama pengacaranya untuk mengakui dakwaannya, yaitu dakwaan mengenai kelalaian yang menyebabkan Teng Monida meninggal dunia. Dan kemudian di sini ada pengacara Tam atau yang bernama panjang Pim Tam Terasri atau yang berinisial M, dan ini dia juga dimintai keterangan mengenai dakwaannya, yaitu tentang penghasutan dan juga memberikan arahan yang tidak benar yang mengarah ke kesaksian palsu serta yang mengarahkan untuk menghilangkan barang bukti. Makanya pengacara ini juga kena pasal. Kemudian Por juga datang mengenai dakwaannya. Teman-teman pasti sudah tahu kan dakwaannya, semua mereka didakwa atas pasal pencemaran sungai, membuang barang bukti, memberikan kesaksian palsu, hanya itu saja. Dan mereka semua dipanggil lagi. Dan di sini pada saat dipanggil itu si Por atau Por Tanupat ini tidak bisa lama-lama karena ada urusan bisnis atau kerjaannya. Jadinya dia cuma sebentar dan selebihnya diwakilkan oleh pengacaranya. Dan kemudian Sen ini juga lagi sakit ya, terkena COVID, tapi di sini juga tetap dimintai keterangan oleh kepolisian. Nah, jadi kemarin semua itu sudah dipanggil dan dimintai keterangan lagi mengenai ini udah fix ya semua dakwaan bahwa mereka semua ini terkena pasalnya masing-masing. Oke, itu tadi dia mengenai 5 tersangka dan kita lanjut ke kabar berikutnya ini mengenai Kuntai. Pengacara Kuntai bilang, ayo ngakulah Gatik, dia bilang gitu ya kepada media bahwa Kuntai ingin kalau Gatik ini mengaku saja. Ayolah kamu ngakuin aja apa yang sebenarnya terjadi. Saya bersedia untuk menjamin semua kebutuhan anaknya yaitu Esther sampai Esther ini besar hingga lulus kuliah. Saya akan jamin semua kehidupannya dan juga sekolahnya hingga ke perguruan tinggi. Asalkan kamu Gatik mengaku saja apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kamu tidak usah takut setelah ini apa yang terjadi dan nanti anaknya bagaimana, karena saya yang akan menjamin anak kamu. Itu yang dikatakan oleh Kuntai kepada awak media ketika diwawancara beberapa hari lalu. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari ibundanya Teng Mo. Di sini ibundanya Teng Mo baru mulai menyadari bahwa anaknya ini ternyata telah dibunuh oleh para pelaku yang di speedboat itu. Oke, di sini mamanya Teng Mo atau Ibu Panida menjelaskan bahwa ternyata Ibu Panida ini baru tahu kalau sebenarnya hubungan antara Gatik dan Teng Mo itu sudah tidak baik sejak 3 bulan sebelum hari kejadian itu. Berarti hari kejadian itu kan di tanggal 24 Februari lalu. Kalau dia sudah tidak teguran, tidak berbicara, tidak komunikasi selama 3 bulan, berarti dari November 2021 itu hubungan Teng Monida dan Gatik ini sudah tidak baik ternyata teman-teman. Dan kemudian tiba-tiba si Gatik ini menghubungi Teng Mo. Dia bilang dia ingin ketemu dan ingin makan malam santai sambil berlayar menggunakan speedboat. Makanya di sini Teng Mo tidak ada menaruh kecurigaan apapun. Dia pikir ya udah gitu kan, mungkin mau memperbaiki hubungan lagi. Karena di sini Gatik kenapa hubungannya tidak baik, di sini mamanya Teng Mo atau Ibu Panida menjelaskan karena Gatik ini kesal sama Teng Mo karena Teng Mo ingin menggantikan posisi Gatik ini dengan temannya Teng Mo yaitu si Ana. Nah, sebenarnya Gatik ini cemburu dan kesal karena Teng Mo telah mengeluarkan atau memecat Gatik ya, mengeluarkan Gatik sebagai manajernya dan digantikan oleh Ana.
Nah itu sudah 3 bulan teman-teman. Nah setelah 3 bulan itu barulah ketemu-ketemunya itu mereka janjian untuk berlayar menggunakan speedboat. Nah di sini Tengmo tidak ada curiga apapun. Mungkin namanya Tengmo ya, dia tulus, dia pernah bersahabat, nggak mungkin lah sampai berlama-lama berlarut-larut gitu kan mereka bermusuhan. Dan akhirnya Tengmo Nida mau diajak untuk berlayar. Berlayar maksudnya diajak menggunakan speedboat. Oke, itu dia tadi yang terjadi teman-teman, dan kita beralih lagi ke kasus sebelumnya ini mengenai Por. Nah, Por ini kenapa ditanya-tanya mengenai dakwaannya itu, dan di sini Por ada tambahan lagi yang ditanya oleh kepolisian di Dontaburi pada saat dia dipanggil kemarin di tanggal 22 itu, dan di sini dimintai keterangan mengenai obat-obatan yang telah ditemukan di tubuh Por ini, dan di sini Por bilang ya ngakunya bahwa obat ini saya tidak tahu kalau ini adalah bagian dari narkotika kata dia. Saya pikir obat ini hanya untuk obat tidur saja supaya saya bisa tidur nyenyak karena akhir-akhir ini saya sulit sekali untuk bisa tidur. Itulah alibi dari si Por teman-teman. Kabar berikutnya yaitu mengenai Sen, dan di sini ditanya apakah si Sen ini akan menghadiri acara kremasi di tanggal 24 besok. Nah, si Sen jawab, iya saya akan menghadiri, saya akan usahakan untuk menghadiri. Jadi intinya teman-teman, Ibu Panida ini tidak menghalangi semua pelaku atau tersangka yang ada di speedboat itu untuk datang menghadiri acara kremasi Tengmo Nida pada tanggal 24 besok. Dan di sini bisa dipastikan kelima tersangka itu akan hadir. Akan tapi teman-teman, di sini mengenai kondisi acara kremasi seperti apa sih? Kalau kemarin kan ya waktu acara pelepasan Tengmo Nida itu di Gereja Liberty Bangkok itu kan diliput sama media ya, persiapannya seperti ini kita lihat sangat mewah dan juga dihadiri banyak orang ya. Dan kalau di sini tidak diliput media teman-teman, belum diliput ya karena belum ada kabar yang beredar mengenai kondisi tempat kremasi dari Tengmo Nida ini. Apakah udah disiapi bunga-bunga juga atau seperti apa kita belum tahu karena belum ada media yang meliput tempat kremasi dari Tengmo Nida ini. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini seperti yang kita tahu, kemarin aku sudah menjelaskan bahwa Facebook Tengmo Nida ini telah dihack oleh seseorang, dan seseorang itu telah mengupload banyak foto-foto yang pada saat hari kejadian dengan caption yang sangat monohok, yang penuh tanda tanya siapakah orang yang dibalik ini semua. Nah di sini kan langsung dimintai keterangan, si Gatik juga dimintai keterangan di acara TV di Thailand. Nah di sini Gatik juga tidak tahu siapa orang itu karena handphone Tengmo Nida ini bukan sama si Gatik lagi. Dan di sini juga Gatik pastinya tidak tahu, dia pokoknya menjelaskan kalau dia tidak tahu siapa, dan orang ini menurut saya keterlaluan juga main posting aja kayak gitu. Sudah menyalahgunakan banget kata si Gatik seperti itu. Dan kemudian ibunya Tengmo, Ibu Panida juga ditanya, "Ibu siapa, tahu nggak ini yang mengupload banyak postingan ini di Facebook Tengmo Nida?" Nah di sini Ibu Panida juga bilang, "Saya juga tidak tahu karena saya tidak memakai Facebook dan saya tidak tahu cara mengoperasikan Facebook. Jadi itu bukan saya." Tapi handphonenya ada di ibu kan? Iya, handphonenya sekarang saya yang pegang setelah dari kantor kepolisian Dontaburi. Nah itu kepolisian mengembalikan handphone Tengmo Nida ini sementara ke Ibu Panida, dan sekarang handphonenya itu ada di Ibu Panida. Tapi dia tidak pernah membuka Facebook Tengmo. Dan di sini teman-teman, masyarakat Thailand semuanya curiga kalau sebenarnya yang menghack itu adalah Bang Jack. Karena di sini Bang Jack itu latar belakang atau backgroundnya sendiri itu adalah IT teman-teman. Jadi mungkin dengan mudah Bang Jack ini membajak atau menghack FB atau Facebook Tengmo Nida. Dan di sini Gatik juga menjelaskan kalau foto yang diupload itu berasal dari memori atau handphone dari Tengmo Nida. Jadi di hacknya itu secara keseluruhan teman-teman itu sudah ada semuanya, sudah dikembalikan, sudah dipulihkan, data-data yang sudah dihapus pun itu sudah dipulihkan oleh yang si hack ini. Dan dugaan besar yang hack itu adalah Bang Jack. Dan mengenai status-status foto-foto yang diupload oleh hacker ini menuai komentar atau protes dari sahabat-sahabatnya Tengmo Nida, yaitu Mo Amena dan juga sahabatnya Tengmo yaitu si Ana. Si Ana bilang, kenapa sih kalau memang hacker itu punya bukti yang lebih kuat, langsung aja yuk ke kantor gitu, nggak perlu share di sini gitu kan, untuk apa? Lebih bagus langsung aja bawa buktinya semua ke kantor kepolisian, jelas gitu. Cuman di sini ada dua kemungkinan teman-teman, kenapa hacker ini menguploadnya di Facebook Tengmo Nida. Karena dia pasti udah nggak percaya dong sama kinerja kepolisian di Dontaburi atau kepolisian dimanapun.
Makanya dia menggunakan Facebook Teng Monida. Biarkanlah publik atau masyarakat yang menilai, yang mengetahui ya, people power sendiri yang bekerja mengenai foto-foto tersebut. Maka dari itu hackernya tidak menemui polisi, tidak langsung melaporkan mengenai bukti-bukti yang sudah dia dapat atau foto-foto yang sudah kembali dipulihkan oleh hacker tersebut ya. Jadi menurut aku ya sah-sah aja, karena mau kemana lagi mungkin ya pikirnya hacker itu selain di FB-nya Teng Mo sendiri gitu. Selama bukti-bukti itu adalah nyata, foto-foto itu adalah asli yang disebar oleh hacker itu justru bagus, bisa membuka bukti-bukti baru. Dan di sini tanggapan Mr. Acharya mengenai hacker itu juga masih belum dipastikan. Kata Mr. Acharya, ya sudah biarin saja hacker itu, siapa tahu bisa ada yang bisa diambil petunjuk-petunjuk dari sana. Kita juga pastinya akan terus memantau. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini postingan-postingan itu dengan akun Facebook Happy Melon Pacara Wirapong ini ternyata sempat nggak bisa diakses teman-teman. Jadi hacker itu membuat akun baru lagi yang bernama Happy Melon Official. Di sini dia juga upload banyak bukti yang cukup krusial. Caption yang seperti ini teman-teman, dia bilang dia mengupload foto terakhir Teng Monida makan di restoran Bantanit yang aku pernah ke sana. Teman-teman bisa cek videonya, bagi yang belum nonton di bawah-bawah teman-teman cari aja, aku langsung pergi ke restorannya. Dan di sini makanan terakhir yang Teng Monida makan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini videonya kuku Teng Monida seperti ini kondisinya. Semua akan diteliti pastinya oleh netizen seluruh masyarakat di Thailand dan di ASEAN ini yang mengikuti kasus Teng Monida ini. Dan di foto makanan ini, si hacker ini menulis caption seperti ini. Ini adalah makanan terakhir saya sebelum saya naik dan membawa saya ke hotel. Foto berikutnya akan ada foto di hotel tempat saya mengambil gambarnya. Nah, jadi di sini yang bikin penasaran banget, kemungkinan setelah ini akan keluar foto-foto Teng Mo ketika berada di hotel. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Kayaknya hacker ini benar-benar tahu apa yang sudah terjadi. Sampai di jam-jamnya pun dia tahu. Nah, ini mari kita simak saja postingan demi postingan yang diupload oleh si hacker ini. Sepertinya ini bisa menjadi petunjuk besar. Dan kita lihat saja apakah setelah ini hacker ini akan mengupload foto di hotel di mana tempat Teng Monida dibawa setelah makan malam ini. Dan di caption ini dia juga bilang, jelaskanlah teman, kenapa saya dibawa ke hotel. Nah, jadi intinya hacker ini seolah-olah yang menulis caption ini adalah Teng Mo. Nah, yang diinginkan oleh hacker ini adalah, sebelum saya menjelaskan semuanya, tolong jelaskan teman, kamu kan sahabat saya gitu. Jadi dia sangat sepertinya menyindir si Gatik supaya si Gatik ini ngomong sebenarnya apa yang terjadi pada hari itu. Dan kabar terbarunya teman-teman, ini mengenai kuku Teng Mo. Nah, gimana teman-teman? Sama kan ya fotonya, dan juga ketika Teng Monida meninggal namanya juga udah di air ya teman-teman, udah lumayan lama. Nah, seperti ini mirip sih kukunya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba teman-teman amati, kukunya itu terakhir seperti ini. Kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman, mengenai pasir yang di genggaman Teng Mo ini. Ini dugaannya di daerah Sungai Chao Phraya. Ini daerah yang bukan common area atau area yang biasa dilewati oleh speedboat, kapal-kapal wisata. Dan ini areanya sepertinya sangat sepi dan ada tanah kosong gitu. Nah, ini kemungkinan besar pasir yang digenggam oleh Teng Mo ini mirip dengan area ini. Teman-teman bisa lihat. Tapi mengenai pasir ini apakah benar atau tidak, ini masih diselidiki ya teman-teman. Belum ada pastian atau dipastikan bahwa tanah yang digenggaman atau pasir yang digenggaman Teng Mo ini berasal dari daerah ini. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Mungkin nggak kalau pasirnya itu di daerah ini? Karena ini tanah kosong loh, apalagi malam-malam kan, siapa juga yang ke sana? Bukan area yang biasa dilewati orang, dan ini tempatnya sangat sepi teman-teman lokasinya. Menurut teman-teman gimana nih? Ada kemungkinan nggak? Nah, yang pastinya semua itu bisa ada kemungkinan ya teman-teman, karena kenapa ada kecurigaan seperti ini? Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai Mr. Acharya. Di tanggal ini Mr. Acharya akan membuktikan kan mengenai video dan bukti-bukti yang bisa mematahkan alibi-alibi dari Sen kalau dia bilang dia menemani Teng Monida pipis atau buang air kecil di belakang speedboat. Nah, di sini Mr. Acharya ditemani langsung oleh Dr. Pontip. Wow, mereka ternyata benar-benar berjuang teman-teman, karena di sini ada Dr. Pontip sebagai penguatnya dan mereka bersatu teman-teman. Ini yang aku suka ya, pemandangan seperti ini. Semoga saja dikit lagi kasus Teng Monida ini akan segera terungkap teman-teman, karena ini adalah detik-detik terakhir. Penjelasan dari Mr. Acharya
akan menjadi kado untuk Teng Monida sebelum Teng Monida ini dikremasi tanggal 24 besok. Dan mengenai apa yang disampaikan oleh Mr. Acharia, ini aku masih belum mendapatkannya. Setelah aku ambil video ini, aku masih terus mencari beritanya teman-teman. Mungkin besok akan aku upload lagi mengenai apa yang disampaikan oleh Mr. Acharia ini. Karena sampai aku membuat videonya pada hari ini, itu masih belum mendengarkan berita. Karena berita ini masih terus berlangsung dan juga ini dimulai pada jam 10 pagi teman-teman. Dan aku juga ambil video ini pagi, jadinya belum ada kabar ya teman-teman. Sebisa mungkin besok aku akan bisa upload kalau tidak ada halangan mengenai apa yang disampaikan Mr. Acharia dan juga Dr. Pontip. Dan kemudian di akun Facebooknya Teng Mo ini dia juga menyapa temannya teman-teman yang bernama Hippo. Dia menyapa Hippo seperti ini, "Hai Hippo, aku masih hidup, aku belum mati." Gitu status dari Teng Monida yang ditulis oleh hacker itu. Dan kemudian lanjut, ini ada foto Teng Monida dengan pahanya ini ternyata ada memar biru. Ini bukan karena pukulan atau apa, tapi sepertinya cedera sebelum Teng Monida ini naik speedboat ya. Ini cedera biasa teman-teman. Mungkin kepentok atau segala macam ya. Biasa kan ya kalau biru seperti ini biasanya kepentok meja atau kepentok sesuatu gitu ya. Dan di sini dari luka ini mengisyaratkan si hacker ini bilang, "Saya ini kakinya lagi sakit teman. Gak mungkin saya bisa pipis jongkok di belakang. Kaki saya ini lagi sakit." Itu yang dikatakan oleh hacker di statusnya melalui akun Teng Monida. Dan kemudian lanjut teman-teman, ini hackernya juga mengupload suara Teng Monida. Di sini kurang jelas omongannya apa karena aku sendiri bahasa Thailandnya masih belum lancar teman-teman. Jadi semuanya ini masih tanda tanya mengenai bahasa ini karena ini sangat sedikit sekali sih, mungkin nggak terlalu gimana ya. Ini diduga suaranya Teng Monida. Oke, jadi teman-teman dengarkan saja atau mungkin teman-teman ada yang tahu artinya teman-teman bisa komen ya. Siapa tahu teman-teman udah lebih update atau tahu bahasa Thailand, bisa komen ya teman-teman karena aku juga penasaran apakah kata-kata yang disampaikan oleh Teng Monida ini berarti atau mempunyai arti gitu ya. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini ada rekaman lagi, rekaman suara. Nah ini teman-teman bisa dengar, perhatikan baik-baik. Ini suara, ini yang diupload ya oleh hacker itu. Dan diduga masyarakat Thailand gitu ya, ini menduganya rekaman ini ketika Teng Monida di hotel. Dikarenakan suaranya teman-teman bisa dengar sendiri ya. Kita fokus dengerin dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak seperti ada orang yang membuka ikat pinggang. Nah, di sini diduganya Teng Monida ini sedang di hotel. Tapi di sini tidak ada percakapan apapun, teman-teman. Cuman seperti ada suara yang membuka ikat pinggang gitu ya. Keadaannya, kondisinya itu banyak yang menduga kalau ini tuh ada di hotel rekamannya. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Dan kemudian hacker itu juga mengupload postingan video Teng Monida, teman-teman. Teng Monida ini duduk di ujung kapal ya, di belakangnya itu. Dan kondisinya itu seperti ini, angin kencang ya, rambut Teng Mo ditiup-tiup angin. Dan juga kapalnya ini yang namanya di Sungai Chao Phraya, dia menggunakan speedboat kecil. Pastinya akan goyang-goyangannya itu, guncangan dari speedboat itu akan lebih terasa ya teman-teman. Nah ini, dan hacker ini bilang di statusnya Teng Mo ya dalam video ini, bagaimana saya bisa pipis di belakang kalau keadaan Sungai Chao Phraya seperti ini dengan guncangan yang kuat seperti ini. Nah jadi sepertinya hacker ini ingin membuktikan bahwa Teng Monida ini benar-benar nggak buang air kecil loh di belakang. Bagaimana bisa sih orang guncangannya kuat seperti ini di speedboat saya bisa buang air kecil gitu. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya, ada hacker seperti ini. Walaupun bertanya-tanya juga kalau hacker ini tahu semua, kenapa sih nggak langsung dikeluarkan semua? Ya itulah teman-teman, itu yang diinginkan oleh hacker adalah udah deh semua ngaku aja sebelum saya keluarkan semuanya. Jadi kayak dibikin series gitu loh teman-teman, biar hacker ini juga nggak langsung gitu kan kayak jebret gitu ngasih tahu semuanya, ya nggak seru kali gitu ya kan teman-teman. Jadinya dikeluarkan sedikit-sedikit demi keamanan dari hacker itu juga. Pastilah banyak pertimbangan, banyak faktor, makanya dikeluarkan sedikit-sedikit. Apa reaksi masyarakat, apa reaksi dari para pelaku setelah hacker ini mengupload video-video di Facebook dan foto-foto Teng Mo di Facebook pada hari kejadian itu. Kita beralih ke kabar berikutnya. Ini Mr. Acharia bilang
di tanggal 21, tanggal 22 kemarin mengenai luka di paha Teng Mo ini benar-benar terbukti luka yang ditoreh atau digores atau disobek menggunakan pisau. Mr. Acarya bilang Teng Mo Nida ini sempat diangkat kakinya biar luka di paha Teng Mo ini tidak ngucur terus darahnya. Makanya tidak ada bercak darah, bercucuran atau berceceran di speedboat pada malam hari itu. Ditambah memang speedboat itu kan setelah dipakai langsung dibersihkan ya, SOP-nya kan seperti itu. Dan ya mau gimana lagi, tapi di sini Mr. Acarya sangat yakin kalau kaki Teng Mo Nida ini diangkat satu yang bekas goresan luka sepanjang 30 cm itu supaya tidak keluar darah terus. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada foto juga ya dengan pemandangan belakang dari speedboat. Di sini jelas sekali yang duduk di belakang speedboat ini adalah Gatik dan juga Sisen. Dan di sini hacker itu juga mengupload foto ini dan dengan caption seperti ini. Salah satu orang yang duduk di bot di belakang itu adalah teman terbaik saya. Tapi sejak jam 8.45 saya sudah tidak ada di bot itu. Saya akan buktikan itu setelah ini. Nah, jadi ini kemungkinan besar akan ada uploadan lagi teman-teman. Ini akan menjadi lebih seru lagi, makin dramatis, makin menegangkan pastinya ya di detik-detik terakhir proses kremasi, detik-detik terakhir kasus kematian Teng Mo Nida ini. Oke teman-teman semua, itu saja berita updatean yang bisa aku kabarkan pada videoku kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Dan aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye teman-teman semuanya.